selamat siang semuanya. Jadi kali ini saya sedang berada tepatnya di depan gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman, di mana di depan gedung ini merupakan gedung yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman untuk melakukan aksi demonstrasi dan audiensi, di mana aksi demonstrasi tersebut menuntut adanya penurunan UKT bagi mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman 2024 kepada pihak birokrat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman terjadi karena motif yang menuntut adanya penurunan kenaikan UKT yang ditetapkan bagi mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024. Semenjak diturunkannya kebijakan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 pada laman website SPMB atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Selain itu, permasalahan terkait UKT tidak hanya dari sisi nominalnya saja yang terbilang cukup tinggi, akan tetapi juga pemasifan informasi terkait kebijakan kenaikan UKT dan IP yang dinilai lamban. Di mana pada tanggal 22 April 2024, pihak rektorat menyerahkan surat yang berisikan persetujuan tarif UKT dan IP kepada BEM Unsut. Dan ditemukan fakta bahwasanya surat persetujuan tersebut telah ditetapkan dari tanggal 25 Maret 2024. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan pada tanggal 26 April 2024, kemudian dilanjutkan pada hari Senin 1 Mei 2024, kemudian audiensi terakhir dilaksanakan pada hari Jumat 3 Mei 2024, tepatnya di ruang rapat Gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman. Untuk itu, bersama para beberapa narasumber yang telah membersamai kita di sini akan memberikan sudut pandang mengenai kebijakan kenaikan UKT yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hafiz Bayaki, biasa dipanggil Hafiz, dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021, NIM F1 F021002, dan kesibukan sekarang saya menjadi Menteri Aksi dan Propaganda BEM Unsut tahun 2024. Halo semuanya, kenalin aku Maria Belastorus dengan NIM F1B022070 dari jurusan Administrasi Publik 2022. Saat ini aku lagi menempuh semester 4. Nah, aku tuh sekarang lagi jadi staf Wakil Menteri Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Unsut 2024. Sebelumnya aku pernah jadi staf MSDM Manajemen Sumber Daya Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik 2023. Nah, sebelumnya juga aku pernah jadi staf Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Unsut 2023. Saat ini aku lagi sibuk kuliah dan sibuk di organisasi BEM Unsut. Halo, aku Aji, aku dari jurusan Sosiologi, NIMGO F1A020081. Saat ini aku menempuh semester 8 di jurusan Sosiologi, dan aku saat ini diamanahkan juga menjadi Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsut tahun 2024. Halo semuanya, saya Muhammad Bintan Trilaksana dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 23, NIM-nya F1B023061. Untuk kesibukan saya hari ini, saya sedang aktif di BEM Unsut ya, di Kementerian Aksi Propaganda. Dan ya mungkin kesibukan saya yang mungkin sangat krusial sekarang ini, mungkin itu seperti itu. Untuk organisasi yang sedang saya jalankan ada di Kementerian Aksi Propaganda BEM Unsut dan juga LPM Solidaritas atau LPM-nya FISIP Unsut. Halo, aku Rizky Agung Saputra dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022 dengan NIM F1C022094. Kesibukan organisasi ada di Himpunan Mahasiswa. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Azafir Nayotama dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2023. Mohon izin dengan NIM F1D023048. Dengan kesibukan saya sebagai staf Himapol di Departemen Pendidikan dan Penalaran. Sebelumnya izin dulu ya sama kakak untuk nanya-nanya sedikit nih tentang kenaikan UKT yang kemarin. Langsung aja pertanyaan ke pertama, pandangan kakak sendiri terkait tentang kenaikan UKT kemarin itu gimana? Oke, terkait kenaikan UKT kemarin teman-teman semua, tentu itu jadi satu kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kampus Unsut khususnya, yang dimana kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan teman-teman mahasiswa. Karena di Unsut sendiri memang kita ketahui bahwa kenaikan UKT yang diterima oleh teman-teman mahasiswa dan juga IP itu sangat signifikan. Sehingga terkait isu kenaikan UKT ini tentu bisa menjadi perhatian kita bersama, khususnya teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia secara umum, bahwa memang pendidikan itu merupakan satu hak, pendidikan itu merupakan satu kewajiban yang memang harus disediakan oleh pemerintah, oleh negara kepada masyarakatnya. Karena pendidikan sendiri merupakan satu daripada tujuan nasional Indonesia ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin seperti itu. Apa pandangan kakak sebagai mahasiswa terhadap isu kenaikan UKT yang kemarin? Oke, izin menjawab juga bagaimana pandangan aku sebagai mahasiswa sosiologi angkatan 2020 juga ya, dan juga selaku Menko Politik Pergerakan BEM Unsut. Ketika aku melihat terkait permasalahan UKT, jelas yang saat ini aku rasakan adalah bagaimana rasa empatiku terhadap teman-teman calon mahasiswa baru angkatan 2024. Karena kita tahu sendiri teman-teman mahasiswa jalur SNBT sudah melaksanakan registrasi fisik dan memang tahapnya sudah selesai, dan kita akan melalui tahap selanjutnya, yaitu jalur SNBT ya, seleksi nasional berbasis tulis. Dan yang jadi permasalahan di hari ini adalah ya tadi, teman-teman sebenarnya sudah mencoba untuk mengawal hal ini dari April ya, bulan April kemarin kita udah coba buat aksi dan audiensi, dan kita menyampaikan aspirasi kita terhadap birokrasi kita. Dan memang kita kebetulan juga, dan aku salah satu orang yang memang bisa dan berkesempatan untuk bertemu dengan Komisi 10 DPR waktu itu. Kita melakukan rapat dengar pendapat terkait permasalahan UKT ini. Jadi ketika ditanya bagaimana pandanganku, ya pasti akan mengawal terus. Bagaimanapun mahasiswa adalah agent of change, orang yang bisa memberikan perubahan, yang bisa mempertimbangkan dan memberikan bargaining position kepada birokrasi itu sendiri. Apa sih pandangan kakak sebagai mahasiswa terhadap isu-isu kenaikan UKT? Oke, dari aku sendiri ya, sebenarnya isu kenaikan UKT itu pasti itu isu yang negatif ya, karena kan itu menyusahkan kita sebagai mahasiswa. Walaupun kita nih, aku sendiri kan semester 4, semester tua, kayak bukan semester tua sih, masih semester sedang gitu, bukan camaba. Sementara kenaikan UKT ini kan yang ngerasain camaba, tapi itu tuh tetap harus kita perjuangkan gitu loh, dari mahasiswa ataupun dari camaba, karena kita nggak tahu nanti kedepannya tuh gimana kalau misalnya kita diam aja sekarang. Karena ya mungkin sekarang buat camaba ya yang naik, tapi bisa aja nanti nggak untuk kemungkinan kalau misalnya kita tuh bakal kena. Jadi mungkin dari sekarang tuh kayak sebagai mahasiswa kita tuh harus tetap aware loh sama isu kenaikan UKT ini gitu. Dari pandangan Mas sendiri tentang kenaikan UKT kemarin itu gimana ya? Menurut saya kebijakan tentang kenaikan UKT ini yang secara tiba-tiba mungkin ya adalah suatu kebijakan yang bodoh gitu dan menjebak, karena kebijakan ini tuh diumumkan setelah mahasiswa yang sudah diterima lewat jalur SNBP, seolah-olah kebijakan ini itu menjebak mahasiswa gitu, yang bagaimana mahasiswa itu berekspektasi bahwa kuliah di Unsut itu mungkin relatif murah atau sebagainya, dijebak dengan kebijakan baru ini yang dimana mahasiswa itu harus membayar jumlah UKT yang sangat melambung tinggi. Itu mungkin. Apa pandangan kakak sebagai mahasiswa terhadap isu-isu kenaikan UKT? Oke, pandangan aku ya sebagai mahasiswa khususnya ya adalah isu UKT ini adalah isu yang wajar sebenarnya, kenaikan UKT. Mungkin beberapa yang kemarin jadi masalah atau keresahan dari mahasiswa adalah tidak terbukanya informasi tentang kenaikan UKT tersebut kayak gitu. Tapi tentang isu kenaikan UKT adalah hal yang wajar. Oke, apa sih pandangan kakak sebagai mahasiswa nih terhadap isu UKT yang naik kemarin di univ kita sendiri nih? Baik, berbicara sebagai seorang mahasiswa yang bagian dari akademisi ya, tentunya kenaikan UKT ini merupakan hal yang agak kurang wajar apabila tidak diselaraskan dengan kenaikan fasilitas yang ada di kampus tersebut juga. Jadi jika kita mengambil studi kasus di Unsut, melihat UKT yang naik begitu drastis ya, dengan fasilitas yang masih begini-begini saja, maka ini merupakan hal yang kacau lah untuk saat ini, seperti itu. Oh ya, berarti menurut pandangan kakak emang agak kacau ya, karena nggak sesuai sama fasilitas. Waktu maraknya kenaikan UKT Unsut kemarin, kakak ikut serta dalam demonstrasi atau audiensi nggak? Dan sebenarnya apa sih tujuan ikut demo tersebut?
Oke, kebetulan di setiap eskalasi pergerakan untuk mengawal isu UKT ini saya terlibat gitu sebagai partisipan. Memang di situ khususnya aksi ya di tanggal 26 dan puncaknya di tanggal 29 April kemarin, memang itu sangat banyak teman-teman mahasiswa yang terlibat, yang sangat peduli dan peka terhadap isu ini. Dan daripada tujuan kita melakukan eskalasi, aksi dan audiensi sebenarnya semata-mata hanya untuk menjadikan peraturan atau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus maupun pemerintah Indonesia secara umum memang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa. Kenapa? Karena pada hakikatnya biaya pendidikan itu merupakan satu yang harus memang dipertimbangkan dari segala aspek. Itu aspirasi teman-teman mahasiswa, kebutuhan dan juga kemampuan khususnya teman-teman mahasiswa baru untuk membayar biaya pendidikan sebesar itu tentu harus dipertimbangkan, dan tujuannya adalah memang supaya tidak adanya kenaikan UKT ataupun IP yang ada di kampus Unsur secara khususnya dan juga kampus-kampus lain secara umum seperti itu. Waktu maraknya kenaikan UKT Unsut yang kemarin, kakak ikut audiensi ya ke rektorat? Ya, aku ikut audiensi. Dan sebenarnya apa tujuan sih dari ikut demo yang kemarin itu? Oke, tanggal 26 April, kalau kita bicara tanggal 26 April itu ada agenda aksi dan audiensi. Waktu itu hari Jumat, kita teman-teman mahasiswa itu beriringan ke depan gedung rektorat. Kita coba untuk menyampaikan aspirasi kita dan kita berkesempatan untuk masuk ke dalam menyampaikan aspirasi kita kepada jajaran-jajaran, yaitu ada rektor, ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan jajaran staf lainnya seperti itu. Dan di tanggal 26 April itu memang pada akhirnya ada agenda lanjutannya atau mungkin aksi lanjutannya, yaitu di tanggal 29 April 2024 ya, hari Senin waktu itu, sekitar 1.000 lebih mahasiswa berkumpul di depan gedung rektorat dan menyuarakan terkait permasalahan UKT di Unsut ini. Dan kita tahu sendiri bahwa permasalahan UKT itu kan memang sangat kompleks ya, karena ini kan isu yang populis dirasakan oleh seluruh mahasiswa, orang-orang tua yang memang menginginkan anaknya untuk ibaratnya adalah berkuliah di Unsut ini. Dan yang jadi permasalahan adalah tadi, ternyata dari birokrasi sendiri pun tidak bisa koordinatif dengan mahasiswa untuk menyampaikan informasi. Karena banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh birokrasi, ya salah satunya adalah keterlambatan informasi. Dan juga apa yang dilakukan oleh birokrasi itu nggak menjadikan sesuatu win-win solution antara mahasiswa dengan pihak kampus itu sendiri. Maka dari itu ya akhirnya terciptalah 29 April tadi, ya tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa mahasiswa itu punya posisi, mahasiswa itu punya hal-hal yang memang untuk disampaikan kepada birokrasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara ataupun pemerintah kayak itu. Karena kan direct permasalahan ini kan sebenarnya Permendikbudristek nomor 2 itu ya. Permendikbudristek nomor 2 itu mengatur terkait standarisasi UKT. Jadi kita pada akhirnya setelah itu pun ada yang namanya RDP juga ke kita ke DPR, yaitu salah satu kawalan kita. RDP itu sekitar bulan Mei juga. Bulan Mei kita ngadain rapat dengar pendapat sama Komisi 10. Waktu maraknya kenaikan UKT kemarin, dari kakak pribadi itu sempat mengikuti aksi demonstrasi atau audiensi nggak sih? Oke, iya, aku ikut semuanya. Dari aksi tanggal 26 sampai tanggal 29, terus audiensi tanggal 3 Mei juga itu aku ikut. Oh, jadi 3 rangkaian itu kakak ikut semua? Oke. Kan kemarin marak tuh tentang kenaikan UKT Unsut. Nah, waktu maraknya itu kan ada aksi dan demonstrasi kan. Dari masnya sendiri tuh ikut nggak dari ikut serta dalam demo tersebut? Terus tujuan dari adanya demo tersebut apa sih? Oke, alhamdulillah wa syukurillah, aku alhamdulillahnya selalu ikut ya, masih bisa diberi kesehatan untuk ikut dalam dinamika aksi, dari mulai audiensi maupun aksinya pada tanggal 26 atau tanggal 29. Untuk capaian ya, apa yang menjadi tuntutan kita tuh sebenarnya sudah dirumuskan pada saat audiensi gitu, pada saat konsolidasi. Nah itu tuh kita di situ merumuskan apa sih capaian aksi kita, apa sih tuntutan kita kepada rektorat. Nah ya termasuk dalam hal itu kita menuntut untuk turunkan UKT atau cabut kebijakan baru ini gitu. Jadi kebijakan pakai kebijakan yang tahun sebelumnya gitu. Waktu maraknya kenaikan UKT Unsut kemarin, kakak ikut serta dalam demonstrasi dan audiensi nggak sih? Dan sebenarnya apa tujuan ikut dari demonstrasi itu sendiri?
ikut apa enggak dan apa tujuannya. Kalau ikut apa enggak, aku ikut. Tapi di situ aku mewakili sebagai lembaga ya, di mana aku mewakili himpunan yang sebagai marohnya adalah menghimpun aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Nah kebetulan aku mewakili teman-teman dari mahasiswa baru mengenai isu UKT tersebut. Makanya aku ikut hadir di sana untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta mencari informasi yang jelas terkait isu kenaikan UKT kayak gitu. Waktu maraknya kenaikan UKT kemarin, waktu lagi rame-ramenya ya, kakak tuh ikut nggak sih ikut demo sama waktu demo itu tuh sebenarnya tuh tujuan demo tuh apa sih menurut kakak sendiri? Baik, untuk yang terkait ikut demo atau enggak, saya itu turun di aksi yang pertama yang pada waktu itu sekitar tanggal 26 atau 29 saya lupa itu di situ kami semua berkumpul untuk menindaklanjuti apa yang sudah disiarkan lah melalui media sosial di Unsut ini, apakah pihak rektorat menanggapi atau tidak. Itu intinya dari situ kami minta menekankan bahwa pihak rektorat itu harus segera merubah, menghapus dan mencabut terkait peraturan rektor. Kalau nggak salah itu yang soal yang kenaikan UKT. Jadi kami berharap bahwa tolong ditinjau kembali atau cabut aja kalau semisal nggak bisa ditinjau gitu. Menurut kakak pesan ataupun saran untuk pemerintah terkait UKT ini ke depannya itu gimana? Haruskah ada kebijakannya lebih baik kah? Atau kira-kira apa menurut kakak pribadi agar mahasiswa itu merasa seimbang dalam UKT itu? Oke, baik. Berbicara soal kebijakan, tentu seharusnya pemerintah ke depan dapat mengeluarkan kebijakan yang memang sesuai dan tidak memberatkan masyarakat. Ya, itu menjadi satu garis merah utama bahwa memang pemerintah itu seharusnya mengeluarkan setiap kebijakan dengan pertimbangan yang matang. Jangan sampai biaya pendidikan itu pada akhirnya menghambat anak-anak bangsa untuk cerdas, untuk berpendidikan, untuk pandai, dan juga nantinya pun ketika kita sudah berpendidikan, kita tentunya akan berkontribusi pada masyarakat. Sebenarnya itu pandangan yang harus ada pada pemerintah gitu. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ke depan memberatkan bukannya di aspek pendidikan tapi di berbagai aspek teman-teman semua, karena berbagai persoalan pun tidak terpusat pada persoalan biaya pendidikan tentunya. Nah, bagi pemerintah besar harapan bagi kami masyarakat Indonesia untuk terus bisa mengeluarkan peraturan yang pro terhadap masyarakat, pro terhadap rakyat, baik di sektor apapun, sehingga pada akhirnya pemerintah bisa hadir bagi selaku representasi negara, mungkin kampus khususnya bisa hadir untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa secara khususnya dan juga masyarakat umum secara umumnya seperti itu. Menurut kakak, pesan atau saran untuk pemerintah terkait UKT ini ke depannya gimana kak? Oke, kalau pesan dan kesan untuk pemerintah ya. Pesan dan kesan untuk pemerintah, pertama, pembentukan perundang-undangan itu punya banyak asas. Ya, salah satunya adalah asas keterbukaan. Kita melihat objek dari perundang-undangan Kemendikbud sendiri kan mahasiswa, yaitu mahasiswa kalau di pendidikan tinggi. Nah, kalau misalkan melihat keadaan seperti itu, seharusnya pihak DPR ataupun orang-orang yang memang meregulasikan kebijakan seharusnya mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa. Apalagi terkait biaya pendidikan ini yang memang sangat menyasari teman-teman maba 2024 ya. Iya, benar. Jadi kan jadi salah satu permasalahan bahwa ternyata memang Kemendikbud itu tidak mempertimbangkan bagaimana suara-suara dari mahasiswa, tidak mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Jadi kan ibaratnya adalah kalau misalkan kita bicara soal biaya pendidikan, bahkan pendidikan tinggi hari ini sudah disebut sebagai komersialisasi ya. Iya, jadikan pendidikan ini sebagai kapital, sebagai modal untuk diperjualbelikan. Ini kan jadi permasalahan juga di kita. Nah, makanya pesanku buat teman-teman tetap bergerak, dan pesanku untuk pemerintah adalah terus mendengar apa yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya asas keterbukaan ini harus terjalankan. Ketika kalian membuat perundang-undangan juga harus clear, harus comprehend, dan juga harus transparan juga ke teman-teman mahasiswa maupun masyarakat sendiri. Menurut kakak ada pesan ataupun saran nggak sih buat pemerintah terkait UKT ini ke depannya baiknya tuh seperti apa gitu? Apakah harus ada kebijakan yang lebih baik, atau kira-kira apa menurut kakak pribadi supaya mahasiswa itu merasa balance gitu terkait sama kenaikan UKT ini? Oke, harapan aku sih buat pemerintah ya, kan pendidikannya tuh emang harusnya jadi tujuan utama negara Indonesia ya. Kayak di pembukaan juga kan dibilang mencerdaskan bangsa. Jadi kayak
pemerintah tuh harusnya mengeluarkan kebijakan yang benar-benar adil dan benar-benar merata gitu loh buat semua mahasiswa ataupun buat semua siswa-siswa yang ada di Indonesia, karena emang pendidikan tuh merupakan hal yang penting lah buat kemajuan bangsa ini. Terus buat 2045 tuh generasi emas katanya. Nah itu tuh yang dibutuhkan tuh malah justru pendidikan yang sangat penting. Ketika pendidikan aja udah dihambat dari sekarang, itu malah menghambat tujuan nasional kita yang 2045 itu gitu. Nah buat pemerintah semoga bisa mengeluarkan kebijakan yang emang pro mahasiswa atau pro anak-anak yang ingin melanjutkan studinya gitu loh. Jangan kayak kemarin itu ditetapkan standar biaya pendidikannya, sementara kemampuan orang di setiap daerah, di setiap itu kan beda-beda, UMR-nya udah beda-beda, masa standar pendidikan disamaratakan, itu kan sebenarnya udah kesalahan berpikir ya. Nah jadi buat pemerintah mohon dikaji ulang lagi mengenai kebijakan-kebijakan tentang pendidikan ini sih. Menurut kakak itu pesan maupun saran untuk pemerintah terkait UKT kedepannya itu gimana? Terus harus adakah kebijakan yang lebih baik kah? Atau kira-kira menurut kakak pribadi agar mahasiswa merasa seimbang dalam UKT tersebut? Oke, mungkin menurut saya sendiri kesan pemerintah dalam menerapkan atau merumuskan kebijakan ini tuh kesannya ya terlalu gegabah ya untuk menerapkan biaya yang fantastis seperti ini. Dan pesan saya untuk pemerintah ya tolonglah jika ingin ini pesan sekaligus tanggapan saya ya, ingin menerapkan kebijakan UKT dengan menyelaraskan dengan inflasi mata uang sekarang, itu dirumuskan dengan benar-benar teliti dan secara terbuka gitu kepada masyarakat. Seperti itu. Ini bukan hanya untuk pemerintahnya, tapi rektorat juga. Bagaimana rektorat tuh harus terbuka terhadap mahasiswanya. Gimana sih cara pengakumulasian uang UKT ini? Mungkin contohnya dari kemarin yang Vapet itu 2,5 juta jadi 14 juta. Itu gimana bisa melambung setinggi itu gitu. Jadi jika ingin menaikkan UKT dan itu dengan harus selaras dengan mungkin inflasi keuangan atau mungkin ingin memajukan fasilitas di kampusnya, itu juga harus memiliki keterbukaan terhadap mahasiswanya atau kepada rakyat. Transparansi ya mungkin seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak pesan ataupun saran untuk pemerintah terkait UKT ini ke depannya itu bagaimana? Oke, pesannya untuk kebijakan baru mungkin memang diperlukan atas beberapa faktor kayak gitu. Cuma kebijakan tersebut apabila nanti dibuat kebijakan baru mungkin kedepannya lebih ke ini sih, informasi dan keterbukaan terhadap mahasiswa khususnya pada saat proses pembuatan kebijakan tersebut kayak gitu. Menurut kakak sendiri tuh pesan ataupun saran untuk pemerintah ini terkait UKT ini tuh kedepannya tuh harus gimana sih? Harus ada kebijakan yang lebih baik atau kira-kira menurut kakak pribadi tuh harus kayak gimana sih? Kita berbicara luas saja sebagai seorang warga negara ya, yang mengharapkan sebuah negara yang menjamin kualitas pendidikan bagi seluruh warga negaranya, itu akan menjadi bagus apabila pemerintah lebih memperhatikan lagi terkait tinjauan biaya, fasilitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi harapan-harapan kami, para pemerintah itu harusnya bisa lebih mengerti dan lebih memprioritaskan apa yang menjadi aset untuk masa depan bangsa. Salah satunya adalah pendidikan. Jangan dikomersialisasi tapi dibuka untuk umum, karena kita melihat sendiri ya banyak universitas-universitas lain yang kenaikan UKT itu sama-sama nggak sepadan dengan fasilitas yang mereka belikan ya gitu loh. Jadi bagi saya pesan untuk pemerintah ya jangan komersialisasikan pendidikan, mengingat bahwa kita ada misi khusus di 2045 yaitu Indonesia Emas. Gimana kita mau mencetak Indonesia Emas apabila pendidikan saja belum merata dan masih dikomersialisasi seperti itu. Oh, jadi memang kayak dari pemerintah itu harus melibatkan lah ya antara UKT ini dengan yang lebih baik gitu ya ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa para narasumber yang telah kami wawancarai, bahwasannya isu kenaikan UKT ini cukup krusial ya teman-teman. Meskipun memang isu kenaikan UKT ini cukup terlibat pada mahasiswa baru tahun 2024, kami sebagai mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tetap harus mengawasi kebijakan kampus untuk kedepannya.